Setelah bertempur di Donbas, pasukan Chechnya kembali berhasil rebut senjata kiriman Amerika. Tambahan pasukan Chechnya tiba di Donbas di bawah kepemimpinan Abta Alaudinov. Berkat taktik yang bagus dalam melaksanakan operasi militer, pasukan Chechnya berhasil dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dalam video yang dibagikan akun Telegram Kadyrov_95 pada Kamis 19 Mei 2022, terlihat pasukan Chechnya yang baru siap bertempur. Dengan wajah yang cukup lelah, mereka mengumumkan berhasil menguasai area sekitar. Selain itu, mereka juga berhasil mendapatkan senjata kiriman Amerika dalam pertempuran tersebut. Beberapa senjata yang berhasil didapatkan sangat menguntungkan pasukan Chechnya. Setelah bertempur di Donbas, pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov membagikan sebuah momen ketika pasukan berhasil menyelesaikan misi. Diketahui momen itu dibagikan melalui video yang diunggah lewat akun Telegram Kadyrov_95 dan pasukan Chechnya berseru bahwa mereka menang melawan tentara nasionalis Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, informasi itu disebarkan pada Kamis 19 Mei 2022. Dalam video, prajurit tersebut mengirim posisi baru yang mereka rebut kembali dari tentara nasionalis Ukraina. Selama penyerangan, pasukan mereka mengambil banyak keuntungan dan beberapa intelijen yang berharga juga melawan musuh dalam waktu dekat. Prajurit seperti ini yang mampu menyelesaikan misi tempur yang paling kompleks dengan sederhana. Mereka akan menunjukkan seni militer kelas tertinggi. Seperti diketahui, keterlibatan pasukan Chechnya dalam invasi Rusia ke Ukraina bukan hal yang mengagetkan. Ramzan Kadyrov merupakan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin dan sering membantu Rusia dalam peperangan. Hal itu saat Kadyrov mengirimkan pasukannya untuk mendukung operasi militer Rusia ke Georgia dan terbaru di Suriah. Kadyrov kerap menyebut dirinya sebagai kaki tangan Putin dan perkataannya seolah penyambung lidah pemimpin Rusia itu. Pada Kamis 19 Mei kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia telah menghancurkan wilayah Donbas. Dilaporkan ada 12 warga yang tewas saat wilayah tersebut dijatuhi bom. Zelensky menggambarkan kondisi kehancuran di Donbas sebagai neraka. Presiden Ukraina tersebut menuduh Moskwa melakukan pengeboman yang tidak masuk akal. Asalnya mereka datang lalu membunuh orang dan melakukan perusakan sebanyak mungkin. Ini adalah upaya yang disengaja dan kriminal untuk membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina, menghancurkan sebanyak mungkin rumah, fasilitas sosial dan perusahaan, kata Zelensky. Zelensky menghalangi tuduhannya bahwa Rusia melakukan genosida. Dikutip dari Reuters, pasukan Ukraina sejauh ini masih terus membebaskan wilayah Kharkiv di sebelah timur Kiev. Di waktu yang bersamaan, Rusia memberikan lebih banyak tekanan di Donbas yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Zelensky melaporkan setidaknya ada 12 warga yang tewas akibat serangan di Donbas pada Kamis kemarin. Ia menyebut kawasan industri Donbas tak ada bedanya dengan neraka. Para penjajah mencoba untuk memberikan lebih banyak tekanan. Ini adalah neraka di sana dan itu tidak berlebihan, kata Zelensky dalam pidato Kamis malam. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Donbas telah benar-benar hancur di tangan pasukan Rusia. Sejak berpaling dari Kiev, Rusia menggunakan artileri massal dan baju besi untuk mencoba merebut lebih banyak wilayah di Donbas. Sementara itu, serangan yang tidak henti juga menyasar di wilayah Odessa, di kota-kota di Ukraina Tengah. Ada serangan terus-menerus di wilayah Odessa, di kota-kota di Ukraina Tengah. Donbas benar-benar hancur, katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidatonya pada Kamis 19 Mei 2022 malam, wilayah Donbas di Ukraina telah hancur total. Zelensky juga melaporkan dia telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Kamis kemarin mengenai masalah ekonomi serta situasi di area permusuhan dan evakuasi penduduk di Azovstal. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan pembebasan wilayah Kharkiv, tetapi di Donbas penjajah berusaha meningkatkan tekanan. Ada neraka dan itu tidak berlebihan. Pemboman Severodonetsk yang brutal dan sama sekali tidak ada gunanya, 12 tewas dan puluhan terluka hanya dalam satu hari, kata Zelensky yang dikutip dari laman World Online. Zelensky menambahkan tentara Rusia telah melakukan pemboman dan penembakan di kota-kota lain. Serangan Rusia di wilayah Chernihiv, khususnya di permukiman Desna, banyak ditemukan korban tewas. Serangan Rusia di wilayah Chernihiv, khususnya serangan mengerikan di Desna. Pembersihan puing-puing berlanjut, banyak yang tewas. Serangan konstan di wilayah Odessa, di kota-kota Ukraina Tengah. Donbas benar-benar hancur. Semua ini tidak dapat terjadi. Penjelasan militer apapun untuk Rusia, tambahnya. Presiden Zelensky juga mengatakan pengadilan pertama di Ukraina terjadi terhadap penjahat perang Rusia telah dimulai. Pengadilan pertama di Ukraina terhadap penjahat perang Rusia telah dimulai dan itu akan berakhir dengan pemulihan penuh keadilan di dalam pengadilan internasional. Saya yakin akan hal itu. Kami akan menemukan dan mengadili semua orang yang memberi dan membawa mengeluarkan perintah kriminal, ujarnya. Pasukan Rusia terus membombardir wilayah industri Ukraina Donbas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia sudah menghancurkan Donbas hingga rata. Ia juga menuding Moskow melancarkan pengeboman dengan cara yang tidak masuk akal dalam meningkatkan serangannya. Zelensky menuduh pasukan Rusia bermaksud membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina serta melakukan perusakan separah mungkin. Zelensky juga mengulang kembali
Tuduhannya bahwa Rusia sedang melakukan pembersihan etnis. Ia mengatakan sementara pasukan Ukraina terus berupaya membebaskan wilayah Kharkiv, Rusia berusaha semakin menekan Donbas, kawasan yang terletak di Ukraina Tenggara. Di sana seperti neraka, ini tidak dilebih-lebihkan, katanya saat menyampaikan pidato pada Kamis 19 Mei malam waktu setempat. Dalam video yang dibagikan akun Telegram Kadyrov_95 pada Kamis 19 Mei 2022, terlihat pasukan Chechnya yang baru siap bertempur. Dengan wajah yang cukup lelah, mereka mengumumkan berhasil menguasai area sekitar. Selain itu, mereka juga berhasil mendapatkan senjata kiriman Amerika dalam pertempuran tersebut. Beberapa senjata yang berhasil didapatkan sangat menguntungkan pasukan Chechnya. Setelah bertempur di Donbas, pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov membagikan sebuah momen ketika pasukan berhasil menyelesaikan misi. Diketahui momen itu dibagikan melalui video yang diunggah lewat akun Telegram Kadyrov_95, dan pasukan Chechnya berseru bahwa mereka menang melawan tentara nasionalis Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, informasi itu disebarkan pada Kamis 19 Mei 2022. Dalam video, prajurit tersebut mengirim posisi baru yang mereka rebut kembali dari tentara nasionalis Ukraina. Selama penyerangan, pasukan mereka mengambil banyak keuntungan, dan beberapa intelijen yang berharga juga melawan musuh dalam waktu dekat. Prajurit seperti ini yang mampu menyelesaikan misi tempur yang paling kompleks dengan sederhana. Mereka akan menunjukkan seni militer kelas tertinggi. Seperti diketahui, keterlibatan pasukan Chechnya dalam invasi Rusia ke Ukraina bukan hal yang mengagetkan. Ramzan Kadyrov merupakan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin dan sering membantu Rusia dalam peperangan. Hal itu saat Kadyrov mengirimkan pasukannya untuk mendukung operasi militer Rusia ke Georgia dan terbaru di Suriah. Kadyrov kerap menyebut dirinya sebagai kaki tangan Putin, dan perkataannya seolah penyambung lidah pemimpin Rusia itu. Pada Kamis 19 Mei kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia telah menghancurkan wilayah Donbas. Dilaporkan ada 12 warga yang tewas saat wilayah tersebut dijatuhi bom. Zelensky menggambarkan kondisi kehancuran di Donbas sebagai neraka. Presiden Ukraina tersebut menuduh Moskwa melakukan pengeboman yang tidak masuk akal. Pasalnya, mereka datang lalu membunuh orang dan melakukan perusakan sebanyak mungkin. Ini adalah upaya yang disengaja dan kriminal untuk membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina, menghancurkan sebanyak mungkin rumah, fasilitas sosial, dan perusahaan, kata Zelensky. Zelensky menghalangi tuduhannya bahwa Rusia melakukan genosida. Dikutip dari Reuters, pasukan Ukraina sejauh ini masih terus membebaskan wilayah Kharkiv di sebelah timur Kiev. Di waktu yang bersamaan, Rusia memberikan lebih banyak tekanan di Donbas, yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Zelensky melaporkan setidaknya ada 12 warga yang tewas akibat serangan di Donbas pada Kamis kemarin. Ia menyebut kawasan industri Donbas tak ada bedanya dengan neraka. Para penjajah mencoba untuk memberikan lebih banyak tekanan. Ini adalah neraka di sana dan itu tidak berlebihan, kata Zelensky dalam pidato Kamis malam. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Donbas telah benar-benar hancur di tangan pasukan Rusia. Sejak berpaling dari Kiev, Rusia menggunakan artileri massal dan baju besi untuk mencoba merebut lebih banyak wilayah di Donbas.